Kalian yang suka anim pasti udah tahu lah ya atau udah nggak asing sama Hatake Sakumo dan Hatake Kakashi, seorang ayah dan anak yang menjadi seorang shinobi yang cukup disegani karena terkenal dengan kekuatan serta kejeniusan yang dimilikinya. Kali ini kita akan berusaha menggali lebih dalam filosofi hidup dari keduanya, yang mungkin saja memiliki keterkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Pertama, kita bahas dulu bapaknya, yakni Sakumo Hatake, yang dijuluki Taring Putih dari Konoha dan menjadi seorang shinobi yang terpandang, baik di dalam maupun di luar desa. Namun, seperti yang sama-sama kita tahu, terdapat sebuah misi yang pada akhirnya merubah semuanya, yakni ketika Sakumo lebih memilih menolong temannya dibandingkan mengikuti perintah dan menyelesaikan misinya. Kejadian tersebut pada akhirnya menyebabkan Sakumo merasa bersalah dan tertekan hingga memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Situasi tersebut berlanjut pada perubahan sikap yang dimiliki oleh Kakashi, di mana dirinya beranggapan atau memiliki pandangan bahwa seseorang harus sepenuhnya tunduk pada apa yang namanya aturan dan memilih untuk menyelesaikan misinya dibanding menolong seorang teman. Namun, seperti yang kita ketahui mungkin, semua itu pada akhirnya berubah dikarenakan kalimat dari Uchiha Obito yang mengatakan bahwa seseorang yang melanggar aturan adalah sampah, tapi seseorang yang membiarkan temannya dalam kesulitan itu lebih buruk dari sampah. Intinya, kebanyakan filosofi yang kita kenal dari kehidupan Kakashi Hatake ya hal tersebut gitu, yang meliputi pertemanan dan persahabatan, di mana keduanya memiliki nilai yang jauh lebih penting dibandingkan aturan maupun misi. Tapi faktanya, ada hal yang lebih dalam atau ada hal yang lebih unik yang mungkin bisa kita pelajari dan bisa kita aplikasikan dalam hidup kita. Pertama, keberadaan aturan dalam hidup. Baik kita sadari maupun tidak, hidup kita dipenuhi dengan aturan terlihat dan aturan-aturan tak terlihat. Aturan terlihat mungkin meliputi hukum-hukum yang berlaku dan aturan yang tidak terlihat mencakup nilai-nilai moral dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang dialami oleh Kakashi sepeninggal ayahnya, seringkali kita terpenjara atau tunduk dalam aturan-aturan yang kita temui dalam hidup, yang menyebabkan sikap kita menjadi dingin dalam menjalani kehidupan yang cukup keras ini. Kita seolah menjadi datar, kita seolah menjadi bodoh amat terhadap realita yang kita hadapi. Percis seperti yang dialami oleh Kakashi semasa kecil. Tapi yang unik, kebanyakan dari kita tidak sadar dengan keberadaan aturan-aturan yang membelenggu diri kita tersebut. Kita hanya fokus mengikuti alur dan mengikuti peraturan tersebut, tanpa kita ketahui lebih lanjut kenapa kita mengikuti hal itu gitu. Hingga kita memiliki jenis kehidupan yang kelabu dan seolah nggak punya semangat dalam hidup. Dan kalian tahu nggak sih apa aturan itu? Aturan itu adalah pandangan-pandangan sosial yang seringkali kita anggap sebagai pedoman dalam hidup kita, seperti anggapan usia ideal menikah di umur sekian, atau definisi kebahagiaan yang ditentukan dengan barang-barang yang kita punya dan kita beli, atau ada juga peraturan yang mengatakan bahwa kita bukan manusia yang bernilai karena kita seorang pengangguran yang sedang kesulitan untuk mendapatkan kerja gitu. Atau anggapan yang lebih parah yang mengatakan bahwa kita tidak memiliki harga diri yang cukup tinggi hanya karena penghasilan dan gaji yang kita miliki itu kecil. Semua itu adalah aturan-aturan yang mengikat hidup kita yang ada dalam keseharian kita, baik kita sadari maupun tidak, yang seringkali lebih kita perjuangkan dibanding teman terdekat yang kita miliki, yakni diri kita sendiri. Sekarang, kalau kita perhatikan, ketika hidup kita terus disetir atau mungkin dikendalikan dengan aturan-aturan tersebut, maka kecil kemungkinan kita mendapatkan kebahagiaan dan kita seolah kehilangan rasa tenang untuk menikmati hidup. Alhasil, kita memandang dunia sebagai sebuah tempat yang dingin, atau kita memandang dunia dengan sinis karena kita menilai diri kita rendah saat belum mencapai definisi yang telah ditetapkan oleh masyarakat itu. Perkembangan karakter Kakashi mengajarkan kita opsi lain dalam kehidupan yang mungkin seringkali gagal kita perhatikan. Ketika Kakashi menyadari nilai dari seorang teman yang jauh lebih penting dari aturan, dirinya menjadi lebih mudah menerima kehidupan dan kenyataan itu sendiri. Tapi bukan berarti dengan serta-merta dirinya sepenuhnya meninggalkan peraturan seorang shinobi, melainkan dirinya memahami bahwa banyak hal di dunia ini yang juga lebih penting atau lebih bernilai. Dan itu pun mungkin bisa kita contoh atau bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.
dengan cara kita memandang kehidupan yang lebih luas, di mana kita menjalani hidup tanpa menolak peraturan atau pandangan-pandangan sosial yang mengatakan kalau sukses itu harus seperti ini, atau usia menikah ideal itu seperti ini gitu, atau pencapaian yang harus dimiliki anak muda itu seperti ini gitu. Mungkin kita nggak menolak semua itu karena itu udah menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Tapi kita juga harus sadar bahwa hidup bukan hanya soal itu. Dan ketika kita sedikit terlambat mendapatkan kesuksesan-kesuksesan tersebut atau pencapaian-pencapaian tersebut, bukan berarti kehidupan yang kita miliki itu selesai gitu. Jadi nggak ada alasan untuk memiliki sikap atau karakter yang dingin atau karakter yang nggak friendly atau memandang kehidupan dengan penuh pesimisme atau memandang kehidupan dengan mata yang dingin hingga kita nggak bisa menghargai kenyataan atau bahkan kita nggak bisa menghargai diri kita sendiri sebagai manusia. Sekian Konsultas yang Ning, sampai jumpa.